Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Satu-satunya Kau yang setia, satu-satunya Kaulah Tuhanku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang Puji nama Tuhan. Bapak Ibu selamat malam, Shalom.
Shalom Bapak Ibu yang di rumah. Haleluya. Malam hari ini kita beribadah, yaitu ibadah family altar. Saya percaya kita telah mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah pada malam hari ini. Amin. Yang setuju dan percaya, tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Sebelum kita bangkit berdiri Bapak Ibu, kita berikan sekali lagi tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Sorakan haleluya. Na 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 Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Na 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 na. Langit dan bumi, langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami puji dan sembah Engkau lewat tarian-tarian kami. Katakan, langit dan bumi, pujilah Tuhan. Makasih Tuhan. Bersama-sama, langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Katakan haleluya. Haleluya, amin. Haleluya.
Yang percaya tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Katakan haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu dengan hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yang kami percaya setiap janji-Mu dalam hidup kami. Makasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Katakan saat ku tak, saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Mari Bapak Ibu dari awal bersama-sama kita katakan. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Haleluya. Haleluya. Oh.
Kami percaya Tuhan, kami percaya Bapa. Oh, setiap janji-Mu, setiap firman-Mu, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, kami datang, kami datang Tuhan. Oh, haleluya, kami datang Tuhan. Terima kasih. Kami sembah, kami puji. Dengan segala kerendahan hati kami datang Bapa. Oh, hampiri hadirat-Mu Tuhan. Oh, sembah Dia, sembah Dia, katakan haleluya. Saat kami tidak melihat jalan-Mu Tuhan, tapi kami mengerti rencana-Mu, dan tetap kami pegang janji-Mu Bapa. Haleluya, kami percaya, kami percaya. Haleluya, ya Bapa. Biarlah dari tempat kami masing-masing, kami muliakan nama-Mu. Haleluya. Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertata, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Kami muliakan Engkau Tuhan. Dimuliakan, ditinggikan,
kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Tidak henti-hentinya kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, sebab Engkau baik. Engkau teramat baik bagi setiap kami. Kasih setiamu tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Ini kami umatmu, ini kami hamba-hambamu berkumpul di hadapanmu dalam ibadah family altar. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami, Engkau ada bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Dan Engkau terus membawa kami berjalan dalam terang kemuliaan-Mu, dari satu kemenangan kepada kemenangan lainnya, dari satu kemuliaan kepada kemuliaan lainnya. Layaklah Engkau dipuji, layaklah Engkau ditinggikan, layaklah Engkau disembah. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Kiranya persembahan doa, pujian, penyembahan kami dari tempat ini, dari ibadah FA kami ini sungguh-sungguh menyukakan hati-Mu. Berkati persekutuan kami, berkati setiap kelompok FA yang ada, berkati seluruh pengurus FA, berkati semua anggota FA, berkati umat-Mu, berkati gereja-Mu, terlebih kota kami ya Tuhan, bangsa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kita yang diberkati bersama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya ucapkan shalom bagi kita semua. Bagi saudara-saudara yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini, izinkan saya untuk sharing akan firman Tuhan bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, tema yang akan saya angkat pada malam hari ini adalah tentang keuntungan dari kolaborasi dengan orang-orang yang tepat. Ya. Seperti kita ketahui bersama, Rasul Paulus menyebut kita sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang. Kita buka dari Roma 8 ayat 37 bersama-sama. Roma 8 ayat 37. Dikatakan di sini, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sekali lagi saya bacakan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saya mengajak Bapak Ibu untuk melihat kembali apa yang terjadi kepada Tuhan Yesus pada saat Tuhan Yesus memberi diri dibaptis di Sungai Yordan. Pada waktu Tuhan Yesus keluar dari Sungai Yordan, terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Tahukah saudara Bapak Ibu yang kami kasihi, yang menyaksikan siaran ini pada malam hari ini? Mengapa penting bagi Yesus, mengapa penting bagi anak manusia mengetahui bahwa Bapa sangat mengasihi dia? Tahukah Bapak Ibu arti nama Daud itu adalah yang dikasihi atau yang dicintai. Dan Alkitab mencatat bahwa sepanjang hidupnya Daud itu mengalahkan raksasa-raksasa. Apa kunci yang menyebabkan Daud itu mampu mengalahkan raksasa-raksasa? Karena dia mengetahui, meyakini dan mengakui bahwa Tuhan itu sangat mengasihi dia. Dan saya percaya setiap kali kita yakin, setiap kali kita mengakui bahwa Tuhan itu sangat mengasihi kita, kita lebih dari orang-orang yang menang. Amin Bapak Ibu. Kita baru saja memperingati Hari Raya Pentakosta. Roh Kudus dicurahkan atas semua manusia.
Roh Kudus dicurahkan untuk mempersiapkan kita bagi sorga. Setelah Yesus naik ke sorga, mempersiapkan sorga bagi kita. Tahukah Bapak Ibu? Dengan kuasa apa kita bisa mengalahkan dunia? Dengan kuasa, dengan otoritas apa kita bisa mengalahkan dunia? Saya percaya tidak dengan kekuatan kita sendiri, tetapi dengan kekuatan Roh Kudus. Amin Bapak Ibu. Tanpa Roh Kudus, tidak ada seorang pun dari antara kita mampu mengalahkan dunia, terlebih di masa kekeringan ini. Ya, saya percaya di masa kekeringan ini orang mencari jalan keluar. Dan bisa saja jalan keluar yang diambil bukanlah jalan keluar yang ditunjuk oleh Tuhan. Tetapi mereka yang memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan, mereka yang dipenuhi dengan Roh Kudus, Tuhan akan memilih dan menunjukkan kepadanya jalan yang harus ia tempuh, jalan yang harus ia ambil sehingga ia bisa menang di tengah-tengah masa kekeringan ini. Ini keyakinan saya dan saya percaya ini akan terjadi pada seluruh pengurus FA, ini akan terjadi pada seluruh anggota-anggota FA yang ada di gereja ini. Pada waktu Filipus diutus oleh Tuhan Yesus ke kota Samaria, Filipus menyaksikan bahwa penduduk kota itu dikuasai oleh kuasa kegelapan. Ada yang lumpuh, ada yang sakit. Sebagai seorang penginjil, Filipus menyadari bahwa ia tidak mampu melepaskan penduduk kota ini dari kuasa kegelapan. Itulah sebabnya dia perlu diberikan Roh Kudus, kuasa dari tempat yang maha tinggi. Jika kita melihat kota ini, kita pun tidak akan mampu melepaskan orang-orang dari kuasa kegelapan tanpa Roh Kudus. Siapakah kita ini? Siapakah saya? Siapakah saudara? Kita hanyalah manusia biasa, tetapi bersama dengan Roh Kudus, kita lebih dari orang-orang yang menang. Saya percaya kalau kita memiliki keyakinan dalam diri kita, seluruh umat Tuhan yang ada di gereja ini akan menyaksikan, akan menceritakan kepada semua orang bagaimana Tuhan memberikan kemenangan demi kemenangan seperti yang dialami oleh Daud pada masanya. Dan sepanjang masa kekeringan ini kita akan melihat mukjizat demi mukjizat demi mukjizat demi mukjizat demi mukjizat demi mukjizat. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jadi peperangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Paulus mengatakan dalam kitab Efesus, dia melihat satu kenyataan lain. Ya, pada waktu sebelum dia menjadi hamba Tuhan, dikatakan dalam kitab Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 3, Saulus itu taat kepada penguasa kerajaan angkasa. Kalau kita menilik kehidupan kita di masa lalu, kita pasti menyadari bahwa apa yang kita lakukan di masa lalu itu sebenarnya bukan kehendak kita, tetapi karena pengaruh daripada penguasa kerajaan angkasa, kita melakukan perbuatan-perbuatan daging di masa lalu. Tapi puji nama Tuhan, ketika Saulus dilawat oleh Tuhan, menerima kuasa Roh Kudus, tahukah saudara, kita melihat pekerjaan-pekerjaan besar yang dilakukan oleh Rasul Paulus di tempat-tempat yang Tuhan sediakan bagi dia. Dan saya percaya dengan segenap hati, ketika kita semua di tempat ini memberikan diri kita di dalam FA memberikan diri kita untuk dipenuhi Roh Kudus, kita akan melihat, kita akan menghasilkan pekerjaan-pekerjaan yang besar dan dahsyat. Ya, bukan hanya di kota ini, tetapi juga di bangsa-bangsa. Sekali lagi, kita tidak mampu menghasilkan kemenangan sekecil pun tanpa Roh Kudus. Karena peperangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan penguasa-penguasa di udara. Sebenarnya Potifar itu orang yang beruntung Bapak Ibu. Kalau saudara melihat kisah Potifar dan Yusuf, sebenarnya Potifar itu beruntung mendapatkan Yusuf. Kenapa saya katakan beruntung? Pada waktu dia mendapatkan Yusuf,
semua pekerjaan yang dilakukan di dalam rumah itu berhasil. Dan apa yang ada di dalam rumah itu terus bertambah. Dan saya percaya Bapak Ibu, kenapa gereja ini, ya, pekerjaan-pekerjaan Tuhan percayakan kepada gereja ini, kepada Bapak Ibu, anggota-anggota FA yang ada berhasil. Saya percaya ada campur tangan Roh Kudus di sana. Ya. Kita melihat pertambahan demi pertambahan. Apa yang menyebabkan semuanya ini? Roh Kudus Bapak Ibu. Berkolaborasi dengan Roh Kudus itu tidak merugikan kita. Namun tidak berarti pada waktu kita dipenuhi Roh Kudus, kita luput dari intimidasi atau kita luput dari aniaya. Karena orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus pasti akan mengalami intimidasi dan aniaya. Dengan siapa kita bersama, sekali lagi Bapak Ibu, dengan siapa kita bersama menentukan apakah kita akan mengalami kelimpahan berkelanjutan atau tidak. Sekali lagi saya katakan ini, dengan siapa kita bersama seumur hidup kita sangat menentukan apakah kita akan mengalami kelimpahan berkelanjutan atau tidak. Keberuntungan kita bisa berakhir ketika kita memberi tempat berpijak bagi si jahat. Jadi kalau kita melihat Potifar dan Saul, keberuntungan Potifar itu berakhir ketika dia memberi tempat bagi si jahat. Demikian juga keberuntungan Saul itu berakhir ketika dia memberi tempat bagi si jahat. Ketika dia tidak lagi berkolaborasi dengan Yusuf yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Demikian juga Saul ketika dia berhenti berkolaborasi dengan Daud, disitulah keberuntungan dia berakhir. Saya berdoa Bapak Ibu, anggota-anggota FA GBI Metro ini tidak ada keberuntungannya yang berakhir. Ya. Keberuntungannya berlanjut, amin. Kelimpahannya berlanjut. Sehingga kita melihat orang mengenal gereja ini, orang mengenal setiap kita sebagai orang-orang yang sangat diberkati oleh Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu, kita tidak dapat membebaskan diri dari penguasa kerajaan angkasa tanpa Roh Kudus. Tanpa Yesus Kristus Tuhan kita. Dan saya mengajak setiap pengurus FA GBI Metro ini untuk mengandalkan Roh Kudus dalam pekerjaan dan pelayanannya dan memilih orang-orang yang memberi hidupnya dipenuhi dengan Roh Kudus. Sekali lagi Bapak Ibu, dengan siapa kita bersama seumur hidup kita menentukan apakah kita akan mengalami kelimpahan atau tidak. Saya percaya gereja ini akan terus mengalami kelimpahan. Setiap departemen yang ada, setiap FA yang ada akan mengalami kelimpahan. Dan ketika kita berlimpah-limpah dengan persediaan kita, kita memiliki kemampuan, dimampukan oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi bangsa ini, bahkan bagi bangsa-bangsa seperti yang dipercayakan Tuhan kepada Yusuf. Amin saudaraku? Amin. Dengan siapa kita bersama seumur hidup kita menentukan apakah kita akan menjalani kelimpahan atau tidak. Sampai akhir hidupnya Saul itu tidak memutuskan. Ya, dia tetap memberi pijakan kepada iblis. Sehingga dicatat dalam Alkitab dia semakin hari semakin lemah. Tetapi Daud semakin hari semakin kuat. Saya percaya tidak ada di antara kita yang ingin menjadi semakin lemah. Tapi saya percaya setiap kita mau semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat. Dan saya berdoa, kita semua semakin hari semakin kuat. Haleluya. Inilah pesan yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini dalam pertemuan FA ini. Sekali lagi, tanpa Roh Kudus kita tidak mampu mengalahkan dunia. Tanpa Roh Kudus kita tidak dapat membebaskan diri kita daripada kekuasaan kegelapan. Tanpa Roh Kudus kita tidak mampu menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akhiri ibadah FA kita pada malam hari ini.
Kita angkat satu pujian kita, satu-satunya yang kuandalkan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Bersama-sama kita angkat pujian ini. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari musik saja, kita berdoa. Kami percaya Engkau sangat mengasihi kami ya Tuhan. Engkau sangat mengasihi gerejamu, Engkau sangat mengasihi umatmu, Engkau sangat mengasihi keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi. Dari tempat ini kami berdoa ya Tuhan, lawatlah FA demi FA, lawatlah keluarga lepas keluarga, lawatlah anak-anak ya Tuhan, lawatlah orang-orang yang tua, lawatlah teruna-teruna, semuanya saat ini dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kami mau orang-orang yang tua dipenuhi dengan Roh Kudus pada malam hari ini. Kami mau teruna-teruna dipenuhi dengan Roh Kudus pada malam hari ini. Kami mau anak-anak dipenuhi dengan Roh Kudus. Semuanya dipenuhi dengan Roh Kudus. Kota ini dipenuhi dengan Roh Kudus. Bangsa ini dipenuhi dengan Roh Kudus. Indonesia dipenuhi dengan Roh Kudus. Pemimpin-pemimpin bangsa ini dipenuhi dengan Roh Kudus. Oh, syarabara-bara-bara-bara-bara-bara-bara-bara-bara. Irabasikiarabababo. Haleluya. 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 Kami percaya saat Engkau memenuhi gerejamu dengan Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan secara supranatural untuk mengalahkan dunia ini,
masa kekeringan ini, Tuhan akan menunjukkan kepadamu bahwa Ia benar, bahwa Ia ada, bahwa Ia berkuasa, bahwa Ia memberikan kemenangan demi kemenangan bagimu ya Tuhan. Berkati pemimpin-pemimpin rohani kami, baik yang ada di Jakarta maupun yang ada di kota ini ya Tuhan. Berkati pemimpin-pemimpin bangsa kami, baik yang di pusat maupun yang di daerah. Kami percaya Indonesia ada dalam tangan-Mu ya Tuhan. Indonesia ada dalam tangan-Mu. Biarlah kemuliaan-Mu memenuhi Indonesia, memenuhi Indonesia, sampai setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus dialah Tuhan, Yesus dialah Tuhan, Yesus dialah Tuhan. Terima kasih Bapa meteraikan firman-Mu yang kami sharingkan pada malam hari ini. Kami percaya firman-Mu adalah ya dan amin. Kami memberkati Indonesia dari tempat ini dalam nama Yesus. Kami memberkati Yerusalem dari tempat ini dalam nama Yesus. Kami memberkati kota kami, keluarga kami, gereja-Mu dalam nama Yesus. Oh, berkati hamba-Mu yang mengembalakan sidang jemaat-Mu di tempat ini. Berkati berlimpah-limpah bersama-sama dengan keluarga. Demikian juga ya Tuhan, tim kepemimpin yang ada yang di dalam gereja-Mu ini, Engkau berkati berlimpah-limpah, pengurapan yang baru, pengurapan yang segar, turun atas hamba-hamba-Mu yang telah Engkau pilih, yang telah Engkau tetapkan untuk mempersiapkan umat-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa. Dan sebelum kami kembali ke rumah kami masing-masing, berkatilah gereja-Mu, berkatilah umat-Mu. Terimalah berkat damai sejahtera yang berlimpah-limpah dalam nama Bapa, kasih sayang sempurna dalam nama Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis oleh kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini, esok hari, sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati bersama-sama kita katakan amin. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Presence in this place, oh God.